mungkin angka 5, angka 6. Jadi repot juga ya. Kita mau foto pakai 10 jari juga jadi repot. Padahal kita cuma mau doa ya. Kita cuma mau doa ya didukung nomor 10 ya. Jadi, halo, selamat datang kembali di channel Sadar IT, channel informasi dan teknologi. Dan di video kali ini kita akan memberikan informasi terbaru ya tentang Pilkada tahun 2020. Dan topik ini saya angkat di kategori baru Sadar IT, yaitu topik podcast. Dan narasumber kita kali ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, yang dimana Kabupaten Lebong itu merupakan salah satu penyelenggara pilkada ya Pak ya, pilkada di berapa wilayah Pak yang melaksanakan pilkada? 270 kabupaten, dan Lebong ini masuk di dalam Provinsi Bengkulu. Dan tamu kita kali ini adalah Ketua KPU Kabupaten Lebong yang bernama Salahuddin Al-Kidir. Jadi untuk enaknya kita panggil apa nih? Panggil bro saja. Bro. Iya. Bro Salahuddin ya? Bro Kidir boleh. Oh, Bro Kidir. Jadi Bro Kidir ini salah satu ketua, ketuanya hanya satu. Jadi salah satu anggota KPU yang terdiri dari 5 orang komisioner, Pak ya. Ya. Nah, kalau untuk ketua KPU itu dia membidangi divisi apa, Pak? Kalau di Kabupaten Lebong untuk ketua KPU sendiri membidangi divisi logistik, keuangan dan umum. Wah, banyak ya. Jadi ada beberapa divisi. Tapi pastinya tahu dong ketika kita ngebahas topik terkait tidak di dalam tupoksinya Bro Kidir ini. Iya. Karena gini loh Pak, kita kan mau pilkada di tanggal 9 Desember 2020 ini ya. Benar. Dan di mana di masa ini kita lagi ngalamin pandemi COVID-19. Ya. Nah, kalau saya nggak salah dengar ya, itu ada perubahan nih di metode kampanye yang akan dilaksanakan oleh para pasangan calon. Yeah. Nah, kalau dulu mungkin dia boleh nih arak-arakan ya. Itu sempat heboh juga Pak di media sosial dan segala macam bahwa tidak ada lagi konser musik, tidak ada seperti tarian-tarian akbar. Padahal sebenarnya kan metode kampanye seperti itu lebih efektif. Nah, kalau sekarang ini di masa pandemi ini metode kampanye seperti apa sih yang bisa digunakan oleh para calon itu? Ya, jadi memang benar di masa pandemi ini ada beberapa yang dilarang ya terkait dengan rapat umum. Rapat umum ini metode yang mengundang massa banyak, menghadirkan artis dan sebagainya. Oh, seperti yang kebanyakan dulu ya? Ya, yang dulu. Sekarang ini di PKPU 13 tahun 2020 pasal 57 kita ada beberapa metode. Yang pertama pertemuan terbatas, yang kedua pertemuan tatap muka dan daring, yang ketiga debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, yang keempat penyebaran bahan kampanye kepada umum, yang kelima pemasangan alat peraga kampanye, yang keenam penayangan iklan kampanye di media massa cetak, elektronik, media sosial atau media daring. Dan yang terakhir adalah kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan tentunya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari yang saya dengar nih ya Bro ya, dari 7 poin tadi ya, 7 item ya kalau tidak salah dengar, 7 item. Sepertinya tidak ada yang berbeda nih. Dia masih ada pertemuan dan segala macam. Jadi pembedanya di mana? Pertemuan terbatas tadi namanya ya. Nah, pertemuan terbatas itu apa hanya dibatasin orangnya atau hanya dibatasin waktu atau seperti apa itu? Jadi memang ada beberapa perubahan terkait dengan beberapa metode yang saya sebutkan tadi terkait dengan pertemuan terbatas itu dulu ya, sebelum ada pandemi. Iya, sebelum ada pandemi. Dan di pasal 37 PKPU 11 tahun 2020 itu jumlah untuk tingkat provinsi itu 2000 masa. Terus kalau di tingkat kabupaten seperti kita ini gimana? Sekitar 1000. Artinya itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Di tatap muka juga artinya kapasitas terkait dengan ruangan juga harus diperhatikan. Itu dulu. Sorry nih Bro ya. Kita cerita pertemuan terbatas nih ya. Terus kalau sekarang nih pertemuan terbatasnya itu berapa orang gitu? Jadi kalau sekarang itu dibatasi 50 orang terkait dengan protokol kesehatan ini. Jadi karena memang kita juga
untuk menghindari Ya. penyebaran, jadi ada juga maklumat dari Kapolri ya, Kapolri, dari ya, Kapolri, makanya dibatasi, dan ada rekomendasi juga dari ID kalau tidak salah, makanya dibuat aturan sesuai dengan pasal 58 PKPU 13 tahun 2020 yang hadir secara keseluruhan Ya. itu paling banyak 50 orang. Artinya pasangan calon dan peserta rapat terbatas konstituen dari pasangan calon itu Ya. 50 Nah, orang. ini 50 orang ya. Iya. 50 orang itu berarti calon itu ngajakin gitu ya. Iya. Ayo sini kita mau kampanye nih. 50 orang ya. Iya. Jadi mereka masuk boleh di dalam ruangan atau tetap harus di luar ruangan nih, Bro? Ya, dilaksanakan dalam ruangan. Oh, dalam ruangan Iya, juga dalam ya. ruangan. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan Ya, diatur seperti jaraknya, oh social iya, seperti itu. distancing. Makanya ketika kawan-kawan pasangan calon itu ingin mengadakan pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka atau dialog lah ya, Iya, iya. dialog dengan konstituennya, kita harapkan agar lebih memperhatikan juga gedung dan ruangannya yang diperkirakan maksimal bisa menampung 50 orang termasuk pasangan calon tadi. 50 orang. Iya. Oke, lanjut ya. Kalau tidak salah saya pernah nonton ya di YouTube itu ada salah satu calon, tapi nggak di Sumatera ya, nggak di provinsi kita juga. Itu mereka kampanyenya lewat apa? Zoom kalau nggak salah, aplikasi Zoom Meeting ya. Mereka kampanye lewat itu. Nah, apakah memang itu diatur ataukah memang itu hanya kreasi calon saja gitu? Apakah memang diatur dalam aturan KPU? Oke, jadi memang sekarang lagi tren-trennya juga, Iya, tren-trennya juga. Di KPU sendiri juga ketika ada Rakornas, dulu kita sering diundang oleh KPU RI, kita berangkat ke Jakarta. Tapi Jalan-jalan lah ya namanya ya. bukan jalan-jalan. Oh, bukan jalan-jalan. Kita tidak ada waktu, kadang memang selesai dari rakor itu jam 12 malam. Waduh. Nah, pagi harus nyambung lagi. Nah, memang saat ini kita ada aturan sesuai dengan PKPU 11 ya. PKPU 11 kalau pasal 37 ayat 1 dan ayat 3 itu memang diarahkan ke pertemuan daring dalam ruangan tertutup. Iya. Jadi kita harapkan dengan adanya daring ini menghambat penyebaran pandemi ini. Pandemi ini ya. Pandemi Jadi ini. istilahnya mereka boleh kampanye lah lewat media daring seperti Facebook, dan untuk YouTube juga boleh ya. Sah-sah saja. Sah-sah saja selagi tidak melanggar aturan. Ya, selagi akun itu didaftarkan ke KPU. Oh, jadi ketika mereka membuat misalnya seperti sekarang ya Sadar IT nih ya, ada calon nih kita mau ikut podcast. Ya. Kita mau kampanye, mau pinjam nih channel Sadar IT nih. Jadi dia harus daftarin dulu nih channelnya ke KPU gitu ya. Ya, jadi satu pasang calon itu kita batasi 20 akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Artinya banyak media-media yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kampanye dengan metode daring ini. Oh iya. Takutnya juga kalau mereka tidak mendaftarkan ada yang menyalahgunakan gitu ya. Ada black campaign di situ. Nah, pertanyaan lanjutan nih. Tadi kalau nggak salah ada bahan kampanye nih. Iya. Terus ada cerita alat peraga kampanye nih. Benar. Jadi bedanya apa sih gitu loh? Karena kalau saya lihat sama-sama kampanye juga gitu kan. Apakah ini alatnya, ini bahannya, sedangkan yang namanya alat ya udah pasti pakai bahan gitu. Nah, Jadi bedanya apa sih? jadi memang benar ada alat kampanye dan bahan kampanye. Iya, Sama-sama kampanye. sama-sama kampanye dan sama-sama bahan ya. Oke, jadi Iya. artinya kalau alat kampanye itu ada videotron, ada baliho, spanduk dan umbul-umbul. Itu alat peraga Itu kampanye. alat peraga kampanye ya. Kalau bahan kampanye nih apa nih? Jadi bahan kampanye ini memang ada perbedaan ya di sebelum COVID pandemi dan di masa COVID ini. Kalau cerita COVID aja dulu Oke. deh. Nah, Jadi kalau diceritakan terkait dengan COVID itu ada penambahan terkait dengan alat pelindung diri, ada masker, sarung tangan, pelindung wajah dan hand sanitizer. Itu salah satu bahan kampanye yang bisa pasangan calon berikan kepada konstituennya. oh, oke, bentar. Iya. Jadi gini bro,
Jadi dia ngasih hand sanitizer nih ya. Bisa saja. Dia bisa ngasih hand sanitizer dan masker. Iya. Kalau dulu itu kalau ngasih sarung itu bisa dianggap money politik nih. Iya. Iya kan, karena ada gratifikasi di dalamnya. Nah, kalau misalnya ngasih alat COVID tadi loh, seperti misal dia ngasih masker, itu nggak termasuk ya? Tidak, artinya ini kan diatur di PKPU 10 tahun 2020. Oh, itu ada aturannya. Ya, pasal 60 ayat 3. Oh gitu. Ya, jadi ada 9, sebenarnya ada 9, dengan adanya COVID ini menjadi 10. Jadi 10. 10 pun kalau kita hitung tadi masker, hand sanitizer, face shield dan segala macam ya. segala macam sarung tangan tadi. Nah, kalau di sebelum COVID itu di PKPU 11 pasal 26 ayat 1 itu ada 9 item, yaitu pakaian, terus penutup kepala, alat makan minum, kalender, kartu nama, PIN, alat tulis, payung, dan stiker. Itu termasuk beberapa item tadi itu adalah bahan kampanye. Iya. Ya, tapi dengan adanya COVID tadi, artinya ditambahkan yang Iya. 4 item tadi kita. Jadi kalau saya pribadi juga ya bro ya, mikirnya lebih bagusan calon itu ngasih APD kali ya. Ya, tentunya. Karena itu Bermanfaat. sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kita tahu sendiri kondisi ekonomi untuk beli masker aja itu harganya 2.000 hanya dipakai 4 jam ya. Jadi kalau dikasih lebih bagus ya. Ya, artinya sambil bersosialisasi, beramal juga. Beramal juga Dan benar. juga mencegah penyebaran COVID juga kan, Iya. ketika masker dibagikan Iya. dan mungkin ada logonya. Kalau tidak salah ya terkait kampanye ini itu kalau dulu tuh viral ya debat publik Oh ya. antara presiden dulu ya, calon presiden capres 1 dan capres 2. Dan debat publik ini paling ditunggu-tunggu karena dianggap bisa melihat kemampuan calon untuk berbicara memahami keadaan wilayah yang akan dipimpin. Ya. Nah, kalau sekarang ini apa debat publiknya mau dibikin online juga nih atau memang nggak ada debat publik? Jadi debat publik itu tetap diadakan, cuman ada batasan-batasannya. Oh, dibatasin lagi ya? Ya. Jadi memang debat publik tetap diadakan karena memang kita untuk mungkin masyarakat bisa melihat ya dari debat publik, karena momen-momen itulah yang biasanya ditunggu oleh masyarakat. Tentunya itu dengan adanya pandemi COVID ini di pasal 59 di PKPU 13 tahun 2020 itu dibatasi, bro. Jadi ada yang berubah nih ya? Ya, ada yang Nah, berubah. sekarang lanjut nih. Yang Ya. berubah itu apa? Jadi kalau di masa pandemi ini yang diperbolehkan hadir nanti ketika ada debat publik. Yang pertama itulah adalah pasangan calon. Ya, nggak mungkin pasangan calon yang nggak hadir Ya. kan? Karena dia yang mau debat. Nah, Terus yang kedua, 2 orang perwakilan dari Bawaslu kabupaten tentunya, karena Ya. kita domainnya di kabupaten. Ya. Iya, benar. Terus yang ketiga, 4 orang tim dari tim kampanye pasangan calon. 4 orang dari tim kampanye. Iya. Ya. Terus yang terakhir dari anggota KPU tersendiri. Nah, sekarang untuk materi debatnya nih, apakah ada yang berubah ataukah mereka hanya cukup sekedar jelasin visi misi doang ataukah ada perlu yang ditambah karena mengingat pandemi Covid yang tidak tahu kapan berakhirnya nih. Ya. Kayaknya perlu nih deh mereka pejabaran itu. Tentunya pimpinan kami di RI ya, KPU RI pasti memikirkan itu ya. Sama kayak saya berarti ya. Artinya sepemikiran ya. Sepemikiran. Berarti saya bisa jadi ketua KPRI. Boleh. Oh ya nanti. Asal kan. ikut ini ya. Ikut tes ya? Iya. Iya, siap. Jadi artinya ada perbedaan terkait dengan materi-materi ya. Iya. Materi-materi sebelum pada kondisi normal dan pada kondisi pandemi Covid. Di PKPU 4 tahun 2017 pasal 21 ayat 5 itu yang mengatur materi-materinya. Itu pada kondisi normal. Ya. Pada kondisi normal. Ada terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah, dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Itu di PKPU 4. Tentunya di PKPU 13 tahun 2020 Tadi yang lama ya. Ya. Kalau yang baru nih. ditambahkan di pasal 59 ditambah. huruf G itu ditambahkan kebijakan dan strategis penanganan, pencegahan dan pengendalian
COVID-19. Nah inilah tambahan inilah artinya supaya nanti pasangan-pasangan calon baik yang ada di Kabupaten Lebong maupun di luar di 270 ya, kabupaten kota dan 9 provinsi tadi agar memperdalam terkait dengan materi-materi debat publik ini. Tentunya strategi bagaimana kebijakan-kebijakannya terkait penanganan dan pencegahan COVID. Nah, pandemi COVID-19 ini ya, kalau saya lihat secara pribadi, untuk tatap muka nggak boleh lagi, ngumpulin orang nggak boleh lagi ya bro ya. Tatap muka masih boleh. Oh boleh, tapi dibatasi ya, tadi dibatasi. Ada pembatasan. Nah, kita kalau misalnya kembali seperti yang udah saya bilang tadi, calon mau pinjam channel saya nih, ya kan? Nah kan kita punya masa tenang tuh ya bro ya, kita punya masa tenang, mereka nggak boleh kampanye nih. Tapi kan saya nggak mungkin tuh ngapus video yang udah saya upload, rugi dong AdSense-nya kan? Gitu. Iya dong, rugi dong AdSense-nya. Nah kalau misalnya nih, apakah itu melanggar nggak sih kalau misalnya calon punya video di tempat saya, tapi saya biarin aja gitu? Jadi memang di PKPU 11 tahun 2020 pasal 59 itu ada sedikit kalau pasangan calon ingin kerjasama MOU dengan mungkin akun Sadar IT akun ya, saya ya misalnya, itu harus dinonaktifkan pada paling lambat itu sebelum dimulainya masa tenang. Artinya ketika kawan-kawan pasangan calon ingin berkampanye melalui media sosial dalam tanda kutip endorse lah gitu ya, itu wajib menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum masa tenang. Masa tenang. Iya, tadi kan saya sampaikan bahwa di PKPU 11 pasal 47 ayat 2 tadi artinya pasangan calon itu wajib mendaftarkan akun resmi ya, di seluruh aplikasi ya, termasuk YouTube ya, termasuk Facebook dan segala sebagainya. Artinya ketika masa tenang itu wajib dinonaktifkan. Walaupun view YouTube-nya sampai jutaan itu ya. Jadi harus dinonaktifkan. Wajib dinonaktifkan. Waduh, nggak jadi pak. Sorry pak ya, nggak bisa ternyata. Ternyata harus dinonaktifkan. Kalau udah cerita nonaktif, AdSense-nya nonaktif juga dong ya. Jadi banyak ruginya ya. Jadi kayaknya nggak bisa ngendorse ini kayaknya. Jadi mungkin itu aja nih Pak Bro ya, Pak Bro Kidir ya. Jadi kira-kira ada pesan nggak sih buat penyelenggara nih? Karena kabar-kabarnya banyak penyelenggara yang dianggap tidak netral kan, mendukung dan segala macam. Padahal sebenarnya dia hanya sekedar lewat. Waktu kampanye dia mungkin lewat, dipanggil gitu ya. Jadi ada kesan negatif terhadap penyelenggara pemilihan 2020 ini. Nah, pesannya buat kawan-kawan penyelenggara nih Pak, kira-kira ada nggak? Itu di mana itu penyelenggara yang di mana? Di Kabupaten Lebong nggak ada nggak? Di Kabupaten Lebong atau boleh? Atau enggak, maksudnya yang tadi kampanye dipanggil terus berhenti? Mungkin ada, ya, mungkin ada. Jangan menjustis dong. Yes, itu mungkin ada, ya kan? Ya artinya seperti ini. Penyelenggara itu wajib mempunyai integritas yang tinggi, menjaga marwah KPU. Nah, jangan sampai kawan-kawan malah ikut berkampanye. Malah ikut berkampanye. Artinya kawan-kawan sudah diberikan reward oleh negara ya, untuk menjadi penyelenggara, dan di dalam penyelenggara itu wajib mempunyai integritas yang tinggi, netralitas dan independen. Saya harapkan kawan-kawan dimanapun berada, ya, khususnya Badan Ad Hoc, PPK, KPPS, PPDP kemarin, saya harapkan tetap jaga netralitas dalam Pilkada 2020. Jadi nggak bisa lagi kita kalau foto biasa pakai jari-jari gitu ya. Ya setelah tanggal 24 kemarin, setelah pengambilan nomor urut dan sudah mempunyai nomor urut pasangan-pasangan calon ini, tentunya terkait dengan selfie lah kalau bahasanya. Iya, selfie groovy ya, gitu kan. Artinya jangan menggunakan kode-kode yang mengarah kepada salah satu pasangan calon. Mungkin kalau di KPU di Kabupaten Lebong kan hanya 4 pasang calon. Kan? Artinya
mungkin angka 5, angka 6. Jadi repot juga ya. Kita mau foto pakai 10 jari juga jadi repot. Padahal kita cuma mau doa ya. Iya. Kita cuma mau doa ya didukung nomor 10 ya. Jadi repot. Jadi mungkin sarannya cuma itu aja, jadi Iya. jaga netralitas, nggak disuruh jaga kesehatan, Pak. Tentunya kalau di masa pandemi ini ya artinya kita kan berhadapan dengan virus yang tidak kelihatan ini. Tetapi ada ya, tetapi ada. Dan korban pun sudah banyak. Termasuk Pak Ketua juga ya, Ketua KPRI ya. Ya, kemarin sempat dapat kabar ketiga komisioner RI, Ibu Epi, Pak Ketua, Pak Arif dan Pak Pram itu positif ya. Artinya ini menjadi cambukan bagi kita untuk menjaga kesehatan. Ya Donald Trump juga kenal loh katanya ya. Donald Trump Iya jauh kan? di Amerika. Di Amerika sana ya. Iya, kita nggak cerita Amerika tapi. Saya harapkan kawan-kawan pintar-pintar menjaga kesehatan, jaga stamina, dan bagi kawan-kawan PPS, PPK, sekarang kan agak calling ya terkait dengan kerja-kerja di data. Biasanya kan KPU ini banyak lebih fokus ke data sehingga stamina pikiran itu diporsir ke situ. Tapi setelah ada pleno DPS kemarin agak sedikit calling down pekerjaan itu. Iya. Jadi kawan-kawan Jaga kesehatan. kurangi kadang. Kalau nggak ada uang, ya gitu ya. Jangan begadang kalau Itu ramai-ramai. Oh, ramai-ramai siap. Kirain tadi harus ada uangnya loh, Pak. Jadi pesannya cuma itu, Pak. Iya, Kalau jaga kesehatan. ini kita mau minta tolong juga nih, Pak. Posisinya biar teman-teman ad hoc ya bahasa PPK ini untuk subscribe nih. Oh, gitu. Ajak nih. Ya. Wani piro, Bro? Wah, kalau soal waninya nanti kita bagi hasil soal AdSense video ini. Berapa banyak view-nya nanti ya? Ya kawan-kawan, kalaupun bermanfaat, Kok ya. gitu? Kalaupun bermanfaat, Pasti bermanfaat, sadar IT, sadar informasi dan teknologi, Bro. kalaupun bermanfaat, silakan subscribe. Iya. Dan saya yakin informasi-informasi yang diberikan pasti akan untuk membangun, tujuannya untuk membangun. Itu. Jadi mungkin itu aja perbincangan kita kali ini di podcast bersama Ketua KPU Kabupaten Lebong, yang dimana notabene kayaknya slow ya, kayaknya tapi kerjanya enggak ya. Enggak. Kerjanya enggak, jangan sampai kerjanya slow juga ya, Bro ya. Jadi terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk komentar, dan komentar kamu akan saya sampaikan langsung kepada Ketua KPU Kabupaten Lebong. Dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam sadar IT, sadar informasi dan teknologi.